Oke, kita kembali lagi buat melanjutkan tutorial penggunaan aplikasi GIS ini. Untuk yang sekarang kita akan memulai materi georeferencing di sini. Jadi kita akan mencoba memberikan referensi spasial pada data digital berupa peta yang katakanlah peta itu belum mempunyai referensi spasial atau belum mempunyai nilai koordinat. Ketika peta itu dibuka dalam aplikasi GIS, lokasinya itu dia akan loncat, jadi tidak tahu dia itu menempatkan posisi di mana. Sebagai contoh, misalkan kita punya sebuah peta di sini, peta yang belum mempunyai nilai koordinat, kita coba buka di sini dari browser, kita drag and drop. Nah, peta ini tampil, cuman dia lokasi koordinatnya itu yang belum tahu gitu di mana, dalam arti dia masih bingung peta ini menempatkannya di mana. Coba kita bandingkan peta ini dengan data shapefile, data vektor yang data vektor ini dia sudah mempunyai lokasi absolut, jadi sudah terikat dengan koordinat. Misalkan di sini administrasi AR yang ada di folder digitasi. Kita buka, nah antara lokasi vektor dengan JPEG ini dia tidak menampal, padahal seharusnya lokasinya itu harusnya sama. Nah, oleh karena itu, untuk menempatkan peta JPEG ini pada lokasi sebenarnya, maka diperlukanlah georeferencing ini. Jadi pada georeferencing ini, tiap pixel ini kita akan ikatkan dengan control point, dengan add point di sini, di mana add point ini yang mempunyai nilai koordinat. Oke, coba kita zoom out dulu. Untuk memulai georeferencing di QGIS ini, kita memerlukan menu yang namanya georeferencer GIDAL. Menu georeferencer GIDAL itu bisa diakses di menu raster di sini. Cuman ketika pada saat baru pertama kali diinstal aplikasi ini, menu georeferencer ini harus diaktifkan terlebih dahulu. Jadi dia tidak akan muncul di menu raster ini. Untuk mengaktifkannya yaitu kita masuk ke plugins, kemudian manage and install plugins. Nah, di sini kita pada dialog searching box ini kita tuliskan georeferencer. Di sini akan muncul, tinggal di checklist saja. GIDAL ini, dia georeference GIDAL ini merupakan plugin yang core-nya gitu dari QGIS, jadi kita tidak perlu melakukan instalasi lagi. Yang perlu kita lakukan hanya mengaktifkannya saja. Ketika sudah di checklist, kita close, kemudian kita balik lagi ke menu raster, barulah di sini ada georeferencer. Kita klik di sini menunya. Nah, ketika sudah tampil, di sini kita menambahkan terlebih dahulu layer rasternya. Klik di open raster, kita arahkan ke lokasi penyimpanan raster kita yang mau di georeferencing, misalkan ini. Nah, sudah muncul. Di sini ada titik-titik 4, itu sebelumnya saya sudah pernah melakukan georeferencing. Jadi untuk pelatihan ini kita hapus terlebih dahulu. Klik kanan remove, klik kanan remove. Untuk melakukan georeferencing ini, kalau misalkan kita mengacu pada beberapa tutorial di internet, dia ada dua macam cara. Yang pertama itu kita setting dulu di sini terkait output dan settingan koordinat dan lain sebagainya. Yang kedua itu kita langsung menambahkan control point di sini. Jadi settingnya di belakang ketika mau dieksekusi start georeferencing di sini. Jadi untuk yang tutorial ini kita coba akan praktekkan dengan menggunakan cara yang pertama, men-setting terlebih dahulu penggunaan sistem koordinatnya, transformation type-nya seperti apa, dan outputnya itu di mana, dan ketika sudah selesai apakah langsung dibuka di QGIS atau tidak. Oke, yang pertama untuk transformational type-nya pilih polynomial 1. Oke, untuk lebih jelasnya transformasi tipe ini bisa searching di internet, banyak di situ referensinya terkait kenapa penggunaannya polynomial 1 ini. Kemudian di sini resampling metodenya juga kita pilih nearest neighbor. Banyak juga di sini metode-metodenya, untuk lebih lengkapnya bisa sambil searching referensi-referensi lain di internet. Kemudian untuk target SRS-nya. Nah, untuk target SRS ini kita harus ketahui terlebih dahulu jenis koordinat yang digunakan di peta yang mau kita georeferencing. Jadi coba kita lihat di sini. Jadi koordinat yang tampil di peta digital ini merupakan koordinat geografis. Pemilihan setting koordinat atau target SRS-nya itu yaitu kita menggunakan setting WGS 84 di sini atau 4326 di sini. Oke. Kemudian untuk output tracer ini lokasi penyimpanannya di mana? Klik saja di
browse, kemudian kita arahkan misalkan ke folder hasil di sini. Oke, klik misalkan hasil di sini udah sebelumnya kita abaikan saja. Kita kasih nama di sini versi 2 di sini. F2 save kalau sudah. Nah, di sini pada bagian report di sini kita centang atau aktifkan load in queue just when done. Jadi ketika sudah selesai kita lakukan eksekusi georeferencing ini, dia akan langsung ditampilkan di layar quantum gist-nya di bagian sini. Kita oke. Setelah oke, kita coba tambahkan di sini add point. Jadi kita menambahkan titik ikat koordinat ini minimal 4 di sini lah. Biar setiap sudut dari gambar ini dia terikat gitu. Kita bisa scroll mouse ke atas dan ke bawah untuk melakukan zoom in dan zoom out. Selain itu juga kita bisa mengklik zoom in di sini saja biar lebih mudah. Misalkan zoom in, kita sudah tampil, kita lakukan add, klik kiri di sini. Nah, kita masukkan nilai koordinatnya. Oke, untuk X bagian sini dan untuk Y adalah bagian sini. Untuk X kita isikan 133, 40, 0. Kemudian untuk Y, ingat karena ini wilayah Manokwari Selatan itu merupakan daerah di bawah Khatulistiwa, maka untuk penempatan Y-nya itu dikasih minus di situ, min 120, 0 di sini. Soalnya kalau misalkan kita tidak menempatkan nilai minus ini, dia nanti lokasinya akan loncat di atas Khatulistiwa atau di sebelah utaranya, bukan di selatannya. Penting juga diketahui ketika ingin menggeoreferencing ini, lokasi peta kita itu berada di posisi belahan bumi bagian mana, utarakah atau selatankah. Oke, kalau sudah kita oke, sudah tertambahkan 1, dan di bagian GCP table juga dia tertambahkan informasinya. Oke, di sini dia langsung dikonversi menjadi ya, decimal degree di sini. Oke, kita geser ke samping. Kita zoom lagi. Klik. Oke. 34, 20, 0. Minus 1, 20, 0. Oke, ketika sudah menambahkan semua, pastikan lagi di GCP table ini itu residualnya. Jadi RMSE-nya lah katakanlah untuk ini. Usahakan untuk RMSE itu residual pixel ini dia di bawah dari 2. Soalnya kenapa? Karena misalkan nilai residualnya itu di atas 2, itu tandanya distorsinya itu antar pixelnya itu sangatlah besar. Jadi bisa jadi lokasinya tidak sesuai dengan lokasi aslinya nanti, makanya usahakan di bawah 2. Di sini kita hasilnya 0,0, di sini sangat baik ya di sini untuk residualnya. Kemudian pastikan lagi untuk destination X dan destination Y-nya di sini nilai-nilai koordinatnya untuk wilayah selatan itu pastikan mempunyai nilai min, di sini ada minnya. Oke, ketika sudah selesai, setting juga kita tadi sudah atur. Kemudian kalau misalkan kita ingin menyimpan informasi residual ini dan juga menyimpan informasi titik-titiknya ini, kita bisa mensimpan terlebih dahulu di save GCP point as a point di sini ya. Jadi ini ada udah contoh 2 yang udah pernah saya lakukan. Kita di sini yang ketiga katakanlah save di sini. Nah, ketika sudah di save, oke lah kita bisa langsung eksekusi di sini. Untuk georeferencingnya kita klik di sini Start Georeferencing atau bisa melalui menu Start Georeferencing atau juga dengan menggunakan shortcut di sini ya, shortcut keyboard yaitu dengan Ctrl plus G. Kita coba klik saja di sini Start Georeferencing. Oke, dia berjalan. Oke, sudah selesai. Georeferencing successful. Kita coba cek hasilnya, kita close saja, ini tidak apa-apa. Nah, kita coba cek petanya, ini modified versi 2 ya. Kita coba zoom to, klik kanan, zoom to layar. Nah, oke, dia petanya sudah
tampil di sini sudah mempunyai lokasi yang sama. Kita coba aktifkan visibility-nya, kita matikan. Oke. Dia lokasinya sudah berada di lokasi yang sebenarnya atau berada di lokasi absolutnya di situ. Nah, di samping itu juga nilai koordinatnya sudah betul di sini range-nya antara 133 sampai 134, dan di sini ada -1 sampai -2-an. Dan skalanya pun di sini udah bisa kita atur, misalkan kita pengen 600.000 katakanlah skalanya. Ketika peta ini sudah tampil dan sudah menempel dengan data pembanding proses georeferencing ini sudah selesai. Jadi kita bisa close saja peta yang awalnya, karena nanti yang akan kita gunakan itu yaitu peta hasil georeferencing ini, di mana petanya bernama modified versi 2 yang lokasinya itu ada di sini. Nah, oke. Kita jumpa lagi selanjutnya di materi selanjutnya, yaitu terkait bagaimana membangun data spasial itu.